Tribuners. Seperti biasa, hari Jumat sore jam 4 tepatnya, kalian akan bertemu dengan saya, Rara Munawara Ahmad, jurnalis Tribun Timur, dalam program Bincang Kampus. Dan ternyata kita sudah sampai di 31 episode ini, episode ke-31 kita, artinya sudah ada 30 lebih obrolan yang telah kita lalui secara virtual, karena ini masih pandemi COVID-19, kita ngobrolnya bukan di studio Tribun Timur, melainkan dilakukan secara virtual untuk membantu pemerintah mengatasi pandemi COVID-19, menekan angka positif corona. Dan yang paling penting, Tribun Timur selalu menghimbau kepada kita semua, khususnya Tribuners di mana saja berada, untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, rajin mencuci tangan, dan kalau bisa mengurangi mobilitas kalau itu tidak penting banget gitu ya. Jangan dulu keluar-keluar demi keamanan kita bersama agar pandemi ini segera berlalu dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dan sore ini kita akan ngobrol virtual dengan dua bapak dosen kita dari Universitas Hasanuddin Makassar dan Universitas Negeri Kampus, ya. Jadi biar pandemi COVID gini mobilitas ke kampus tetap sama Kak atau ada yang berubah nih Kak? Ada perubahan tentu saja, tapi tetap karena kita meskipun pandemi kita diharapkan untuk tetap mempunyai kinerja, bisa tetap produktif, jadi kita coba melakukan adaptasi. Tetap ke kampus setiap hari, tapi kita betul-betul menerapkan protokol kesehatan dengan sangat ketat gitu. Jadi saya tidak memakai masker ini karena ini di ruang kerja saya sendirian gitu. Siap Kak. Saya juga cuma berdua dengan operator, jarak kita cukup jauh. Sip. Jadi ini masih masuk jarak aman kita. Dan mungkin Kak Ishak bisa cerita-cerita sedikit terkait protokoler kesehatan dulu dong di Unhas. Gimana nih soal perkuliahan nanti juga, mungkin bocor-bocor dulu Kak Ishak. Ya, kalau perkuliahan daring, kita masih tetap online. Jadi saat ini untuk tatap muka, suatu semester ke depan kita rencanakan untuk online. Lalu bagi aktivitas yang membutuhkan praktek, misalnya di laboratorium atau praktek lapang, itu bisa dilakukan secara luring, tapi dengan syarat pengaturan protokol kesehatan yang ketat. Misalnya di lab itu dia tidak boleh diisi, kapasitasnya itu ditinggal sepertiga dari kapasitas normal misalnya, jadi perlu ada pengaturan waktu, pengaturan pengaturan jadwal lah begitu bagi mahasiswa yang akan menggunakan fasilitas lab. Begitu juga dengan di tempat praktek seperti di rumah sakit Unhas atau di rumah sakit gigi dan mulut, itu juga saya kira ada pengaturan seperti itu yang kita berlakukan sekarang. Ya. Siap Kak. Kita ke Pak Prof. Hasnawi Haris dulu nih dari Universitas Negeri Makassar. Halo, selamat sore. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rara. Apa kabar nih Pak Prof? Alhamdulillah, sehat walafiat. Ini kalau boleh tahu posisi masih di kantor juga Pak ya? Masih di kampus? Masih di kampus, masih di kantor ini. Saya juga sama Pak Ishak tadi ini sendirian juga di ruangan. Jadi saya kira pandemi ini mengajarkan banyak hal, termasuk diantaranya kita harus tetap menjaga jarak dengan kawan-kawan yang ada di kampus, kalau misalnya mereka di kampus. Siap Pak Prof. Bisa info-info dulu dong ke kita Pak Prof, kondisi terkini di Universitas Negeri Makassar, termasuk gimana perkuliahan terlaksana di tengah pandemi COVID-nya Pak Prof. Ya, jadi secara terjadwal di kalender akademik ini kami di UNM melaksanakan pembelajaran semester genap 2020-2021 tanggal 10 Februari yang lalu, dan lewat surat keputusan rektor kita melaksanakan seluruh pembelajaran tatap muka itu diganti dengan daring. Kecuali tadi seperti Pak Ishak untuk mata kuliah yang memang membutuhkan praktek, membutuhkan laboratorium, itu diatur sedemikian rupa kalau kita ingin lakukan secara daring dengan tentu sangat ketat protokol kesehatan yang selama ini yang menjadi ukuran atau indikator kita menjalankan aktivitas secara luring di kampus. Siap Pak.
Satu lagi mungkin Pak, sebelum ke Kak Ishak lagi dan Adinda Winda. Bisa bagi-bagi resep dulu dong Pak. Apa nih resep fit di tengah pandemi COVID dengan tentu aktivitasnya sebagai dosen, sebagai wakil rektor juga, belum kesibukan-kesibukan yang lain nih Pak Prof. Wah, kalau itu sih resepnya banyak. Tapi kalau dari pribadi saya, itu pertama berpikir positif. Berpikir positif ini keuntungannya bisa menghalau keraguan-raguan, ketakutan, bahkan serba kita menjaga semua. Berpikir positif dengan tentu menjalankan protokol kesehatan. Kalau resep yang masuk di tubuh, saya sudah terbiasa minum air kelapa, kemudian campur madu, kemudian campur lemon dan garam Himalaya. Nah, ini yang saya konsumsi setiap 2 hari sekali. Dan saya merasa itu yang membuat kita fit selama ini, karena sekalipun kampus kita lebih banyak tidak ada tatap muka, tapi sebagai pimpinan kami harus tentu juga harus datang ke kampus untuk menjalankan target-target kinerja yang sudah dilakukan oleh pimpinan universitas di tahun 2021 ini. Ya kira itu aja, Mbak Rara. Siap, Pak Prof. Kita ke Kak Ishak deh. Saya lupa tanyakan tadi nih, Kak Ishak. Bagi resep dulu nih, apalagi Kak Ishak mobilitasnya sebagai bagian dari pusat informasi di Unhas, itu tentu tidak sama dengan dosen mungkin yang cuma mengajar, tidak ada ekstra pekerjaan gitu, Kak Ishak. Iya, jadi betul Rara, karena sebagai humas tuntutannya memang harus selalu berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mau tidak mau harus bertemu dengan banyak orang, maka tentu saja upaya untuk menjaga kesehatan vitalitas itu seperti yang Prof sarankan tadi itu benar. Dan kalau saya itu ada tambahan protokolnya di bawah, setiap pulang ke rumah, jam berapapun itu pulang ke rumah, mau jam 4 sore, jam 7 malam, jam 12 malam, itu langsung mandi. Langsung mandi, membersihkan badan gitu, menggunakan saya tambahkan dengan cairan untuk pembunuh kuman gitu di dalam air mandinya. Lalu setelah itu baru melakukan aktivitas yang lain di rumah. Ini sudah kurang lebih setahun selama masa pandemi ini, itu secara rutin saya lakukan seperti itu. Jadi saya pikir memang salah satu cara kita untuk bisa menangkal ini adalah kedisiplinan. Memang ini salah satu tuntutan yang kita butuhkan gitu. Itu mungkin barangkali karena berusaha untuk beradaptasi lah gitu. Siap, Kak Ishak. Sebelumnya saya mau kasih tahu Tribuners, saya panggilnya Kak Ishak karena dulu waktu zaman liputan kampus, Kak Ishak ini dekat banget sama teman-teman media, jadi terbawa-bawa sampai sekarang susah panggil Paknya ini. Siap, aman. Ya, supaya tidak kelihatan tua. Kalau itu enggak bisa bohong Kak dari wajah. Saya kira Prof Asnawi setuju dengan saya. Oke deh. Tapi saya tidak keberatan kalau dipanggil Kakanda. Oh siap. Ya, sip. Kita ke Adinda cantik kita, Winda. Halo Winda, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh, Kak Rara. Assalamualaikum juga, Pak Nawi. Ada Pak Ishak dari Unhas. Assalamualaikum, Pak. Kalau boleh tahu, ya. Buat Tribun Timur, Kak Rara, yang udah memfasilitasi buat acara podcast seperti ini. Saya rasa ini sangat berguna. Walaupun di keadaan virtual seperti ini, saya harap apa nanti yang diberikan oleh Prof, Pak Ishak, semoga bisa bermanfaat. Amin. Kalau boleh tahu nih Winda, ini kalau dilihat-lihat setnya di kafe atau di mana nih? Lagi di mana nongkinya? Atau staycation aja nih di kamar? Ini di rumah, jadi ada teras di rumah. Jadi karena ini saya juga baru selesai kuliah tadi, karena kuliahnya masih daring, saya tetap di rumah saja menjaga protokol kesehatan. Siap. Winda juga perlu berbagi tips nih. Tips untuk tetap bugar, imunnya bagus selama pandemi COVID nih Winda. Ya,
Yang pertama sebenarnya itu kita harus peduli, Kak. Yang pertama peduli kepada diri sendiri dan peduli sama orang lain. Karena kalau kita misalnya tidak peduli, kita tidak memedulikan diri kita. Nah, kita pulang misalnya ke rumah itu ada orang tua kita. Nah, di mana imun-imun seseorang itu berbeda. Jadi, kita harus berpikir kita menjaga kesehatan kita jaga juga kesehatan orang lain. Kemudian saya juga biasa suka minum susu beruang, Kak, seperti itu. Oke. Ya, makasih Winda. Nanti kita ngobrol lagi ya. Tapi sebelum ke Pak Prof. Asnawi dan Kak Ishak, saya ke Winda dulu aja deh. Ini kita akan membahas soal SNPTN masuk Unhas dan UNM. Kalau yang Winda alami saat SNPTN dulu, itu apa sih yang paling Winda takutkan saat mendaftar deh? Takutkan dulu deh, baru mulai tahapan-tahapannya. Iya, Kak, terima kasih. Jadi ketakutan mungkin wajar, Kak, bagi seseorang, takut mungkin tidak lulus, takut bagaimana saingannya seperti itu. Makanya kayaknya rasa takut itu tidak ada yang lain kalau usaha tidak mengkhianati hasil, Kak. Nah, kalau kita anggap usaha kita sudah maksimal, insya Allah kita sisa berdoa saja, Kak. Bagaimana ketakutan itu ditenangi dengan doa itu, Kak. Seperti itu, Kak. Siap. Saat SNPTN, Winda dulu kan itu ada pilihan 2 program studi tuh. Siap, Kak. Itu Winda milih apa yang satunya? Jadi saya cuma satu pilihan saja, Kak. Saya setia cuma satu saja. Fakultas Kedokteran Gigi itu pilihan pertama dan cuma satu, Kak. Oh, satu pilihan aja. Memang sudah cita-cita masuk FKG Unhas? Itu soalnya kalau masuk SN ini kan harus melihat peluang, Kak. Jadi kalau kita lihat nilai, kalau saya berpikir memang saya juga mau dokter gigi, tapi ibu saya mau saya jadi dokter, tapi saya kasih tahu ibu saya bahwa mending saya pilih yang merupakan bisa saya masuk di situ peluang saya daripada saya memilih yang ini kemudian saya tidak lulus, Kak, seperti itu. Sip. Kita lanjut ke Pak Prof. Asnawi dulu baru ke Kak Ishak. Tapi ini Pak Prof. Asnawi, ya. Ini SNPTN tahun ini gimana nih UNM menghadapi sampai ke tahap SBMPTN dan akhirnya nanti pendaftaran mandirinya, Pak Prof. Jadi Pak Rara, secara kelembagaan UNM ini sudah menyiapkan, karena ini kan penerimaan mahasiswa baru, apakah itu jalur SN, SB, dan Mandiri, sebenarnya ini kegiatan rutinnya kita di kampus. Jadi seperti selama ini, koordinasi setelah di-launching pendaftaran akun LTMPT dan akun SBMPTN termasuk PDSS, itu kita tindak lanjuti di tingkat universitas, membentuk panitia SN dan SBMPTN termasuk jalur mandiri. Kita berharap tentu dengan pengalaman-pengalaman yang lalu, jika ada kendala, hambatan yang kami alami, tentu kita berusaha untuk memperbaiki, memaksimalkan untuk tahun ini. Nah, dengan adanya SN dan SB termasuk jalur mandiri ini, teman-teman yang ada ini, khususnya kami di UNM, mereka semua sudah tahu di mana posisi mereka, apa yang harus dikerjakan, sampai kemudian nanti di jalur mandiri, saya kira. Siap, Pak Prof. Mungkin bisa sampaikan berapa jumlah mahasiswa yang akan diterima lewat jalur SNPTN nanti, Pak Prof? Ya, jadi secara keseluruhan formulasi penerimaan mahasiswa baru di UNM ini kita tetap mengikuti rambu-rambu yang ditetapkan oleh kementerian, dalam hal ini LTMPT, yaitu SN-nya 20%, kemudian SB-nya 40%, dan jalur mandiri itu maksimal 30%. Dari sana kami menghitung dari 81 program studi untuk daya tampung
kita tahun 2021 termasuk Mandiri itu 7.386. Khusus untuk SNPTN yaitu 2.107 seat yang kita siapkan. Kemudian kalau untuk SBMPTN itu seatnya kita siapkan 3.175. Kemudian untuk jalur mandiri itu 2.104. Nah, ini kalau dihitung semua totalnya 7.386. Siap-siap Pak Prof. Nanti kita akan ngobrol juga seputar program studi atau fakultas yang paling diminati di Universitas Negeri Makassar, mulai dari SN, SB, sampai pendaftaran mandiri. Kita ke Kak Ishak dulu. Gimana nih Kak dari UNHAS? Ya, jadi kalau di UNHAS persiapannya itu tentu seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Asnawi. Karena ini kan sebenarnya aktivitas rutin kita setiap tahun. Kita setiap tahun menerima mahasiswa baru dan selalu saja memang dalam beberapa tahun terakhir ini itu ada 3 jalur yang kita gunakan, ada SNMPTN atau jalur biasa populer masyarakat sebut sebagai jalur undangan atau jalur bebas tes. Lalu ada SBMPTN atau biasa populer disebut sebagai jalur tes, dan ada jalur mandiri UNHAS. Jalur mandiri UNHAS itu ada beberapa skema. Ini nanti mungkin kita perlu bahas khusus mungkin terkait jalur mandiri ini. Nah, jadi persiapannya sih kita secara umum tidak banyak menghadapi kendala, tetapi memang setiap tahun itu selalu ada penyesuaian-penyesuaian karena pengaturan mengenai penerimaan ini itu sebagian besar adalah kewenangan dari LTMPT. Jadi kita mengikuti guideline rambu-rambu yang diberikan oleh LTMPT dan kemudian kita menyesuaikan dengan kebijakan tersebut. Nah, untuk UNHAS sendiri sama seperti di UNM tadi juga dibentuk kepanitiaan, kemudian masing-masing panitia itu bekerja sesuai dengan bidangnya yang spesifik gitu, dan kita tentu saja berharap prosesnya akan berlangsung dengan lancar gitu. Siap Kak Ishak. Kalau datanya Kak Ishak, kalau tadi kan UNM 7.386 totalnya 20%-nya untuk SN, 40% untuk SB, dan 30% untuk mandiri. Iya. Kalau dari UNHAS sendiri kita karena kebetulan kan kami PTNBH ya. PTNBH itu ada ada ketentuan yang agak sedikit spesifik begitu, di mana untuk SNMPTN kita menerima juga 20%. Lalu untuk SBMPTN itu 30% dan untuk jalur mandiri itu kurang lebih 50%. Nah, untuk SNMPTN sendiri kita mengalokasikan itu 1.669 yang nanti akan terdistribusi ke 69 prodi. Jadi prodi kita itu kan pengelompokannya terbagi dalam 2 kelompok ya, ada prodi Saintek, itu sains dan teknologi, itu seperti Winda itu masuk dalam kelompok Saintek itu ada 48 prodi di situ. Kemudian ada prodi Sosial Humaniora atau Soshum, di situ ada 21 prodi. Nah, yang membedakan kalau dalam dalam perspektifnya UNHAS itu, yang membedakan dibanding tahun-tahun yang lalu karena tahun ini kami mempunyai beberapa prodi yang baru. Yang tahun lalu itu belum ada, baik di SNMPTN maupun di SBMPTN, dan tahun ini sudah kita masukkan. Nah, ini yang kemudian menjadi tantangan tersendiri bagi kami karena terutama dalam bidang kehumasan ini, karena kami harus memperkenalkan ini ke masyarakat gitu. Banyak masyarakat yang belum tahu karena ya namanya baru gitu kan. Jadi kita harus memperkenalkan. Nah, di antara termasuk yang ingin saya perkenalkan kepada teman-teman, kepada para penonton, kepada para tribuners dimanapun berada itu adalah untuk kelas vokasi Sidrap. Nah, UNHAS kan itu punya kampus di Sidrap yang kita buka tahun lalu penerimaannya masih dengan jalur mandiri. Tahun ini itu sudah bisa mendaftar melalui SNMPTN dan juga nanti melalui SBMPTN. Jadi ada
program D4 untuk teknologi pangan, dan ada D4 untuk peternakan. Itu di kampus Unhas yang di Sidrap. Nah, teman-teman yang di daerah Ajata Pareng misalnya, Bosolasi Pilu, jika merasa jauh Kak kalau ke Makassar, daftar saja di Sidrap. Ada di kampus di sana, bisa Tonji juga masuk melalui bebas tes atau SNMPTN begitu. Nah, kita itu barangkali mungkin hal yang baru kalau untuk Unhas itu. Ada juga beberapa prodi baru yang lain, tapi itu prodi baru yang di kampus Makassar. Siap, Kak Ishak. Tapi sebelumnya Kak Ishak, apakah ada yang berbeda tahun ini SNPTN-nya, khususnya SN dulu ya, dengan tahun-tahun sebelumnya, Kak Ishak? Kalau dalam pemahaman saya sih sebenarnya in general itu sama ya, tidak banyak perbedaan. Mungkin nanti Prof. Asnawi nanti bisa melengkapi karena beliau yang banyak terlibat bersama-sama dengan tim dari LTMPT gitu, di mana mekanismenya itu adalah pertama siswa harus membuat akun dulu. Pertama nanti sekolah akan menyeleksi dulu untuk menetapkan yang mana yang eligible untuk mengikuti SNMPTN. Setelah dia dinyatakan eligible, mereka kemudian membuat akun, kemudian melengkapi data di pangkalan data sekolah dan siswa, lalu kemudian ada proses finalisasi, kemudian ada proses pendaftaran oleh siswanya, mereka harus memilih prodi, kemudian mereka harus finalisasi juga kembali, dan setelah itu kemudian selesai. In general sebenarnya sama seperti itu gitu. Cuma memang ada sedikit perbedaan-perbedaan yang tidak terlalu signifikan, yang berkaitan misalnya dengan kuota atau katakanlah daya tampung. Untuk kalau sekolah akreditasi A, itu dia bisa mengusulkan berapa banyak, sekolah akreditasi B itu bisa berapa banyak, begitu. Itu saja barangkali mungkin yang perbedaan. Tapi semua itu umumnya bukan di pihak kami atau di pihak pengelola begitu. Maksudnya di pihak Unhasnya itu kebanyakan memang merupakan concern atau kewenangan dari pihak sekolah, dari siswa, dan juga dari LTMPT. Nah, tugas kami di universitas itu adalah membantu LTMPT untuk menyampaikan informasinya ke sekolah, dan juga membantu sekolah ketika ada persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang mereka hadapi, begitu. Siap. Mungkin Pak Prof. Hasnawi ada penambahan soal informasi tentang SNPTN, mungkin ada hal-hal yang tahun lalu harusnya tidak terjadi tapi dilakukan oleh sekolah kah atau siswa itu saat melakukan pendaftaran, Pak Prof? Ya, mohon maaf tadi waktu Pak Ishak ini bicara saya ada gangguan, tapi mudah-mudahan ini tidak berulang. Informasi yang saya dapatkan dari tahun lalu yang memang tahun ini ketika kami melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah secara virtual, yaitu mereka kadang tidak mendaftar akun LTMPT. Jadi mereka itu memahaminya, tiba-tiba mau mendaftar SNPTN, mereka baru mengeluh dan mengatakan tidak bisa mendaftar karena tidak bisa masuk. Padahal masih terbuka pendaftaran. Nah, saya selalu ingatkan kepada teman-teman, terutama kepada kepala sekolah, pimpinan UPT, bahwa dipastikan dulu anak-anak kita kalau ingin mendaftar SNPTN, pertama harus memiliki, bagi sekolah harus ada akun PDSS-nya, kemudian ada akun LTMPT-nya, setelah itu baru ada akun pendaftaran SNPTN. Nah, juga nanti berlaku untuk SBMPTN. Nah, ini yang kadang saya lihat yang lalu banyak sekali kepala-kepala sekolah itu menelpon ke helpdesk panitia pusat LTMPT karena mereka merasa tidak bisa mendaftar. Padahal mereka mau mendaftar. Nah, itu karena mereka tidak punya akun. Nah, tahun ini mudah-mudahan sudah banyak karena kita kemarin melakukan sosialisasi secara virtual ke 24 kabupaten kota. Harapannya kita ini tidak terjadi lagi tahun ini. Itu saya kira itu aja yang penting. Siap Pak Prof, betul banget nih untuk sekolah, siswa juga harus tahu informasi-informasi ini, dan Tribun Timur sudah menyajikan infonya secara detail, tinggal masuk tribuntimur.com itu berseliweran tuh info-info SNPTN, mulai dari cara daftar, mulai dari website LMPTN tadi, dan bagaimana caranya, pokoknya lengkap deh. Kita ke Winda dulu.
ini buat Winda saat melakukan pendaftaran sebelumnya SNPTN itu apa, mulai dari mengisi PDSS itu bagaimana Winda di situ? Apakah Winda menghubungi ke sekolah aktif, bertanya ke gurunya saya mau daftar SN nih, terus melakukan sendiri tahapan-tahapannya atau dibantu oleh pihak sekolah? Baik, Kak Rara. Jadi pada saat 2018 itu dari sekolah itu tidak semua yang ikut SNTN. Jadi ada diumumkan beberapa siswa yang boleh mendaftar. Nah, ketika kita tahu kita boleh mendaftar, nah disitulah kita daftar akun dulu. Kemudian kita memilih prodi seperti itu. Jadi dari SMA 5 itu misalnya berapa siswa itu tidak semuanya bisa daftar, Kak. Jadi diumumkan dulu 50%, biasanya kalau SMA 5, saya dari SMA 5, Kak, itu kalau tidak salah 50%. Nah, dari 50% itu berarti 50% yang hanya bisa daftar SN, seperti itu, Kak. Tapi kalau tahapan mengisi akun, gitu, membuat akun itu dibantu pihak sekolah atau Winda sendiri yang mencari info kemudian melakukannya sendiri? Jadi dibantu juga sama sekolah, tetapi kita berada di situ, Kak, dan tetapi waktu pemilihan prodi ini individu masing-masing, tapi tetap dikontrol sama guru, seperti itu, Kak. Oke, siap. Kita ke Prof. Hasnawi dulu nih. Biasanya kan calon mahasiswa baru itu selalu kebingungan nih Pak, mencari informasi akuratnya, terus mereka mungkin susah mengakses internet dan lain-lain. Gitu Pak Prof. Hasnawi. Gimana soal yang biasanya adakah kejadian-kejadian itu selain tadi sebelumnya disampaikan bahwa sudah selesai pendaftaran baru mau buat akun? Jadi betul. Jadi memang ada kultur di kita, terutama anak-anak kita, bahkan beberapa teman-teman di satuan pendidikan itu kadang belum mereka memiliki pengalaman, katakanlah seperti itu, untuk menentukan pilihan. Jadi anak-anak kita merasa itu terdesak, mau pilihan apa? Mau pilihan pertama apa, pilihan kedua prodi apa. Nah, saya selalu bilang sebenarnya kalau SNPTN itu kuncinya ada pada manajemen sekolah. Karena apa? Karena pada saat pengisian PDSS itu wilayahnya teman-teman guru. Makanya secara nasional itu selalu kita dorong agar setiap sekolah juga itu punya panitia SNPTN, SBMPTN. Dan ini selalu kita dorong sehingga teman-teman guru dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun memiliki pengalaman untuk membimbing anak-anak kita. Nah, biasanya kan yang terjadi anak-anak kita di kampung kalau kekurangan informasi yang saya lihat selama ini, rata-rata mau jadi dokter gigi misalnya, seperti prodinya Dinda Winda misalkan. Tapi di sekolahnya sendiri misalnya ada 10 orang yang mendaftar di kedokteran gigi, belum yang lain. Nah, kalau ini yang dipakai dengan status seperti Unhas tadi dengan UNM 20% SNPTN, maka sangat tidak mungkin. Beruntung kalau dapat satu. Nah, yang seperti ini kadang memang dibutuhkan koordinasi dari guru, mempertemukan keinginan anak-anak, harapan orang tua dengan sistem yang kira-kira bisa dibantu oleh teman-teman guru karena mereka bisa melihat nilai-nilai yang ada di sekolah mereka masing-masing. Nah, itu yang penting menurut saya itu. Siap Pak Prof. Mungkin Kak Ishak bisa menambahkan mungkin soal tipsnya gitu Kak, memilih prodi. Bagaimana aturan-aturan di SNPTN, misal satu sekolah punya kuota misal 10. Apakah ke 10 itu boleh mengambil 5 orang di jurusan yang sama atau gimana Kak Ishak? Iya, jadi makasih. Jadi ini persoalan memilih prodi ini agak sedikit kompleks begitu ya, karena ada sistem yang memang bekerja untuk menentukan yang mana yang bisa diterima atau tidak begitu. Tapi kalau misalnya adik-adik mahasiswa, adik-adik siswa ingin kreatif atau ingin memperbesar peluang, jadi saya sebutkan itu memperbesar peluang begitu, bukan memastikan bahwa ini akan bisa lulus, karena seperti yang tadi Prof. Hasnawi katakan, daya tampungnya terbatas, peminatnya besar. Tahun lalu di Unhas itu ada 19.000
peminat. Jadi kita hanya menerima kurang lebih 6% untuk SNMPTN. Hanya 6. Jadi Winda ini salah satu di antara 6% yang berhasil masuk begitu. Nah, untuk memperbesar peluang itu tentu nanti mungkin bisa ditanya ke Winda, gimana caranya misalnya. Tapi kalau dari saya yang saya sampaikan saran gitu, adik-adik siswa atau pihak sekolah yang ingin memberikan saran kepada siswanya, cermati data yang ada di LTMPT, di website LTMPT, itu data terbuka begitu. Lihat berapa daya tampung, bandingkan dengan berapa peminat tahun lalu. Nah, datanya itu terbuka. Itu ada kalau misalnya kita coba klik di website LTMPT, lihat di menu SNMPTN, di bawahnya itu ada daftar perguruan tingginya, klik di situ, cari perguruan tinggi yang mau dilihat, diminati, lalu klik prodinya, itu ada ditampilkan tuh datanya, bahkan sampai data 5 tahun terakhir. Misalnya tahun 2017 kemarin, berapa daya tampung, berapa peminat, itu bisa dilihat trennya. Jadi kita bisa perkirakan, oh kalau saya ngambil ini berarti tingkat keketatannya kemungkinan akan seperti ini. Karena dalam dari pengalaman kami, peminat itu walaupun dia fluktuatif tapi tidak drastis. Gitu. Maksudnya misalnya begini, mungkin tahun lalu tinggi, tahun ini rendah peminatnya, tetapi tidak turun drastis, paling turun sedikit. Atau mungkin tahun lalu segini, tahun ini ada peningkatan, juga peningkatannya itu tidak terlalu drastis begitu. Jadi ini adalah salah satu cara yang bisa ditempuh untuk kira-kira melihat atau memperbesar peluangnya. Begitu barangkali, Ra, untuk sekedar Siap, Kak Ishak. tips gitu. Akan sangat baik kalau Winda bisa menambahkan pengalamannya memilih program studinya kemarin. Bagaimana Winda begitu yakin kalau saya daftar prodi ini saya akan lulus gitu, Winda. Baik, Kak. Terima kasih. Jadi, tips-tips. Jadi, kalau tips-tips ini saya rasa bukan hanya untuk kelas 3 SMA saja, Kak. Karena saya mulai ini mungkin dari lulus SMP. Jadi, yang pertama itu saya mulai dengan persiapan. Nah, di mana persiapan itu saya sudah memilih. Jadi dulu daftar SMA itu ditentukan oleh nilai ujian nasional SMP. Jadi saya melihat sekolah-sekolah mana yang nanti akan meluluskan banyak jalur undangan seperti itu, Kak, atau SNMPTN. Nah, setelah saya lihat-lihat, kemudian saya diskusi, saya memilih SMA 5 Makassar. Nah, setelah itu kita jangan lupa rancangan mindset kita. Nah, jadi saya tuh sudah berpikir sejak kelas 10, oh saya di sini duduk di kelas 10 ini saya mau jadi apa nanti? Supaya saya bisa atur diri saya sendiri, Kak. Nah, kemudian dari kelas 1, tentunya belajar. Kalau mau dibilang ada mainnya, tidak belajar terus juga, Kak. Belajar, ya ada waktu belajar, kita belajar. Ada waktu santai, kita santai. Jadi, semuanya tetap berasa nyaman, seperti itu, Kak. Nah, kemudian naik kelas 11, itu saya sudah mencari-cari informasi. Bagaimana senior-senior saya dulu, apa dia daftar. Nah, kelas 2 itu saya sudah mulai seperti itu. Jadi kelas 3 ini saya sudah memikirkan bagaimana rencana-rencana yang kemarin saya sudah atur. Nah, kemudian yang kedua itu kita lihat peluang. Nah, lihat peluang ini sangat penting. Seperti yang pertama itu kita lihat senior berapa yang lulus tahun berikutnya di sekolah kita. Jadi kalau ada yang berpikir kita ini bersaing di seluruh Indonesia, sebenarnya kita juga bersaing di sekolah kita sendiri, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat senior kita. Nah, waktu saya lihat senior saya ada yang lulus FKG Unhas juga jalur undangan. Nah, pasti saya sudah, oh ini boleh saya daftar. Kemudian yang kedua itu untuk melihat peluang ini kita lakukan diskusi, kan, diskusi per angkatan. Jadi pentingnya diskusi ini kita mengetahui apa yang teman kita daftar, supaya seperti yang tadi Prof bilang, percuma kita daftar ini, tapi teman kita banyak yang daftar juga, malah kampus pusing memilih kita, yang mana mau dipilih, kalau misalnya semua nilainya bagus. Nah, kita diskusi. Jadi pada saat itu saya diskusi sama angkatan saya, jadi
pada saat itu kita minta data siapa yang ranking umum. Jadi kita urutkan ranking 1 sampai ke bawah yang bisa masuk SNMPTN. Nah, setelah kita diskusi, dan alhamdulillah saya pada saat itu urutan ke-5, ranking 5 umum. Jadi yang saya tanya ini 4 di atas saya, dia daftar apa? Karena nanti sama yang saya daftar, saya tidak bisa masuk. Nah, kemudian pada saat itu, saya diskusi lagi sama guru saya, Bu, kira-kira ini Unhas menerima berapa kedokteran? Dan bilang, tahun lalu itu nak cuma 2. Nah, kemungkinan besar tahun ini 3. Bilang, bisa masuk kalau di atas saya ini memilih yang lain. Nah, kemudian saya tanya teman-teman saya yang ranking di atas saya itu, ternyata ada yang memilih FK Unhas 2 orang, ada yang memilih FK Undip, ada yang memilih FK Brawijaya. Nah, setelah itu saya lihat, aduh kalau saya pilih FK Unhas ini, kira-kira saya kayaknya tidak masuk. Nah, saya sempat mau berpikir mau pilih FK UGM, tapi karena mungkin lebih minatnya mungkin di Makassar saja, jadi saya bilang, oh belum ada di atas saya FKG. Nah, saya di situ memilih FKG, Kak, karena di atas saya belum. Nah, kemudian kita membandingkan lagi, kita bandingkan nilai kita sama teman-teman kita. Kemudian yang ketiga, nilai rapor. Kalau nilai rapor, kan isunya selama ini meningkat, seperti itu. Tapi saya ada nilai saya yang konstan misalnya 90, semester depannya 90, itu bisa juga ternyata. Jadi konstan dan meningkat, menurut saya seperti itu, asal tidak menurun. Kemudian, ini juga yang paling penting. Saya tidak hanya memasukkan nilai rapor saya, Kak, tapi saya masukkan sertifikat-sertifikat saya. Betul. Seperti misalnya lomba-lomba nasional, saya masukkan, dan sertifikat TOEFL saya pada saat itu. Jadi batas masuknya itu 3, jadi saya kasih masuk 3 juga, Kak. Jadi ini mungkin tips buat adik-adik, bahwa jangan cuma nilai rapor saja, kalau ada sertifikatnya gunakan juga. Apa gunanya sertifikat kalau kita tidak gunakan sebaik mungkin. Kemudian yang kelima itu, dalam hidup ini kita harus ada plan kedua. Nah, kita jangan terlalu berharap juga di jalur undangan. Kita berharap juga di SBMPTN atau jalur mandiri, jalan terakhir. Jadi, selama menunggu jalur undangan itu, Kak, saya tetap les untuk SBMPTN. Takutnya saya tidak masuk. Seperti itu. Kemudian tentunya doa. Nah, tidak ada yang kalah saya rasa doa itu, Kak. Karena SMTN juga ini saya juga rasa rezeki seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir mungkin jika kita sudah masuk ke kampus yang kita mau, kita pertahankan nilai kita di situ. Jangan cuma di SMA saja yang kita kasih bagus nilai kita. Karena itu mempengaruhi adik-adik kita nanti yang mau mendaftar SNPTN, Kak, seperti itu. Jadi rekodnya tergambar oleh alumni yang sudah masuk di FKG, seperti itu, Kak. Wah, detail banget nih informasi dari Winda, dan tentunya ini Tribuners akan sangat membantu kalian memanfaatkan sisa waktu pendaftaran SNPTN untuk memilih sesuai dengan kemungkinan terbesar peluangnya lulus di mana gitu. Jadi bisa ditimbang-timbang dari keterangan Winda tadi. Tapi berkaitan dengan informasi Winda tadi tentang bagaimana mempertahankan nilai, bagaimana membandingkan nilainya, kemudian Winda memperbaiki lagi nilainya ketika masuk kampus, itu seringkali ada isu gini Pak Prof sama Kak Ishak, bahwa misal nih di SMA 5 Makassar, 2 orang lulus di teknik komputer, misal komputer, terus peluang itu tidak diambil. Kabarnya nanti tahun depan itu akan berimbas ke adik-adik yang mau daftar. Gimana tuh Pak Prof? Penjelasannya soal itu. Ya, jadi yang pertama dulu ini luar biasa ini Wida ini sudah ya harusnya jadi narasumber ini di berbagai sekolah ini menyampaikan agar bagaimana caranya tips masuk perguruan tinggi di jalur SN. Nah, terkait dengan pertanyaan Mbak Rara tadi, jadi memang kelihatan ini kan banyak informasi yang simpang siur. Informasi yang simpang siur yang kadang dari satu orang ke orang lain tanpa sumber yang jelas. Seperti tadi, saya kasih contoh tadi, itu nilai. Di setiap perguruan tinggi itu kami di setiap tahun, setiap prodi itu diminta
untuk menyetor ke kementerian, khususnya di LTMPT, bobot-bobot nilai dari setiap program studi. Jadi tidak sama juga semua. Nah, sertifikat dan lain sebagainya itu penting kalau mereka nilainya sama. Nah, kalau nilai sama itu penting sekali ada sertifikat yang bisa membantu. Nah, bagaimana dengan kalau misalnya ada anak-anak kita yang lolos SN, lalu kemudian mereka tidak mengambil. Nah, 2 tahun terakhir, Mbak Rara, aturannya kalau lulus SN itu tidak boleh lagi mendaftar SBMPTN. Nggak boleh lagi. Kalau dulu masih boleh. Dulu selalu diarahkan supaya mendaftar itu anak-anak kita yang lulus SN, maka pendaftaran SN itu dilakukan pada saat ujian SBMPTN, supaya mereka tidak mendaftar atau tidak ikut ujian. Nah, 2 tahun terakhir ini keputusannya LTMPT, kalau sudah lulus SNPTN, maka tidak boleh lagi ikut di SBMPTN. Nah, seperti itu aturannya, regulasinya. Siap, Pak Prof. Masih ada, Pak Prof? Ya, cukup itu aja. Kak Ishak mungkin tambahkan soal itu tadi, Kak. Apakah berimbas ke sekolah kembali? Ya, apa namanya? Dulu imbasnya sangat terasa. Ya. Tapi kalau seperti yang Prof katakan tadi, dalam 2 tahun terakhir ini kita berusaha untuk menghindari agar supaya hal itu tidak terjadi. Kalau di Unhas itu bahkan bukan cuman kalau dia sudah lulus SNMPTN, kan kadang-kadang kalau lulusnya pilihan kedua, itu dia merasa, aduh saya kok lulus pilihan kedua gitu, mau coba di SBMPTN deh begitu. Dia tinggalkan itu. Di Unas itu bahkan bukan cuma SBMPTN yang dia tidak bisa daftar, jalur mandiri pun dia tidak bisa daftar. Karena di Unas itu syarat untuk mendaftar jalur mandiri, dia harus mempunyai skor UTBK. Skor UTBK itu didapatkan karena dia akan mengikuti SBMPTN. Nah, jadi hal itu kita coba cegah dengan hal tersebut. Tapi memang di dalam elaborasi untuk menentukan kelulusan itu kan ada berbagai faktor. Jadi memang in the end of the process itu siswa yang dinyatakan lulus itu adalah merupakan kewenangan dari perguruan tinggi yang akan menerima. Nah, pada saat proses seperti itulah berbagai faktor dielaborasi, berbagai faktor dipertimbangkan. Seperti tadi Winda katakan, kalau misalnya ada yang nilainya sama, itu ternyata sertifikat berpengaruh. Betul, makanya kalau punya prestasi yang yang outstanding begitu, kalau ada prestasi internasional, upload key itu ininya sertifikatnya. Nah, faktor-faktor apa lagi yang mempengaruhi ya? Seperti yang itu tadi, bahwa dulu pernah ada yang lulus dia tidak ngambil. Nah, ada juga faktor lain yang kira-kira punya pengaruh luar biasa tuh kepada adik-adik ini. Dia lulus, dia ngambil, kemudian drop out. Misalnya, kan kita ada seleksi 4 semester. Kalau sudah 4 semester itu ada seleksi pertama, kemudian nanti ada seleksi kedua juga nanti di akhir masa studi. Itu ketika drop out itu pengaruhnya kepada sekolah itu luar biasa tuh. Itu akan menjadi catatan bagi kami dan kita lihat loh, ini dulu pernah ada yang masuk tuh, jangan-jangan nilainya dikadalin atau diapain gitu kan. Itu kita bisa menduga seperti itu. Maka hal ini dia memang merupakan satu sistem yang tersinergi, terkoneksi satu sama lain, sehingga sekolah harus betul-betul menjadikan ini sebagai proses yang alamiah. Itu pastikan pilihannya itu adalah pilihan yang terencana, seperti tadi Winda mencontohkan, dia niat masuk ke bebas tes, jalur undangan itu ternyata bukan pada saat dia kelas 2, tetapi ketika dia sejak lulus SMP, itu dia sudah mempunyai bayangan bahwa saya nanti akan mempunyai jalan hidup seperti ini, sehingga saya mempunyai perencanaan seperti ini. Bahkan ketika sudah mendaftar di SNMPTN pun masih tetap mempersiapkan diri untuk SBMPTN. Jadi ini harus merupakan proses yang sistematis, kemudian yang terencana begitu barangkali, Ra. Siap. Ini Pak Prof, ini Winda juga mungkin bisa nanti menambahkan apakah ada pengalaman soal itu. Ini di YouTube Tribun Timur kebetulan ada yang bertanya soal apakah benar jika SNPTN jejak alumni dari sekolah itu diperhatikan oleh tim panitia. Tabe, Pak Prof. Jadi
Kalau itu pertanyaannya itu betul. Bahkan sebelum 2 tahun terakhir diberlakukan yang lulus SN tidak boleh lagi daftar SB, sebenarnya jika ada anak-anak kita yang lulus SN tidak mengambil prodi itu, biasanya itu ada sanksi, ada punishment terhadap sekolahnya. Dan teman-teman itu pada tahu, termasuk diantaranya kalau misalnya ada rekayasa nilai, itu imbasnya sampai setahun, tidak boleh 2 tahun, tidak boleh mendaftar SN atau tidak diterima di perguruan tinggi itu. Nah, pengalaman kita selama ini memang termasuk kami di UNM, bobot alumni itu sangat menentukan juga. Artinya apa? Bobot alumni yang saat ini contohnya misalnya Dinda Winda dari SMA 5 tentu dia dipotret selama 3 semester atau 4 semester itu mereka bisa konstan mempertahankan prestasinya, itu akan mempengaruhi penilaian terhadap adik-adiknya nanti yang mau masuk di kedokteran gigi misalkan. Artinya apa? Alumni itu bahkan di beberapa perguruan tinggi di Jawa, itu saya melihat bobot nilai alumni asal sekolah itu juga tinggi, sehingga ini tidak boleh main-main. Biasanya penentuan kelulusan SNPTN itu tidak terlepas dari prestasi dari alumni. Bahkan di LTMPT saya tahu persis sedikit bahwa itu dilakukan riset setiap tahun untuk memotret anak-anak kita yang lulus di SN dan SB untuk kemudian bisa jadi pijakan penentuan tahun-tahun berikutnya begitu. Ya. Siap Pak Prof. Kak Ishak mau menambahkan? Ya, saya kira sama dengan yang tadi disampaikan oleh Prof gitu, bahwa profil dari mahasiswa kita yang diterima melalui jalur SNMPTN itu kita memberikan perhatian khusus, walaupun memang in general kita memperhatikan semua mahasiswa sebenarnya, tetapi karena ini ada keterkaitan dengan satu sistem penerimaan untuk jalur undangan ini begitu, karena kita berharap bahwa jalur undangan itu mempunyai marwah begitu, bahwa ini adalah orang-orang yang memang terpilih dan mereka memang mempunyai hak untuk mendapatkan jalur tersebut begitu. Itu yang ingin kita jaga, saya kira. Siap Kak Ishak. Ke Winda dulu deh. Kalau Winda ada enggak pengalaman mungkin cerita dari teman-teman atau bukan teman-teman hanya di SMA 5, mungkin dari SMA lain punya kasus sudah percaya diri, ini bisa lulus nih dari nilainya, ternyata di pengumuman tidak ada namanya. Iya Kak, jadi tidak selamanya juga bahwa kita sudah yakin, makanya tadi saya bilang harus ada plan kedua. Makanya ya banyak cerita-cerita seperti itu Kak. Jadi waktu saya SMA juga memang saya sering tanya-tanya bagaimana ini Kak kalau di fakultas ini, universitas ini, tapi ternyata memang universitas itu tentunya pasti memperhatikan hal-hal seperti itu Kak, karena mungkin menurutnya kalau mungkin diterima lagi sama saja dengan seniornya seperti melakukan kesalahan yang sama seperti drop out misalnya. Jadi memang saya rasa peraturan SN ini semakin ketat, semakin tahun semakin ketat Kak. Kayak tadi sudah tidak bisa lagi mendaftar untuk SD. Seperti itu Kak. Oke, makasih Winda. Mungkin saya ke Pak Prof lagi nih sama Kak Ishak. Sampai hari ini itu prodi-prodi atau fakultas apa saja nih yang paling diminati selama jalur SNPTN itu dibuka, Pak Prof? Ya, pengalaman selama ini untuk prodi-prodi favorit itu memang kami petakan itu secara fakultatif. Jadi di setiap fakultas ada prodi-prodi yang difavoritkan. Misalnya di MIPA ada pendidikan biologi, ada statistika misalnya, ada pendidikan kimia bilingual. Yang mau jadi guru SD ada PGSD di Fakultas Ilmu Pendidikan. Kemudian ada psikologi, ada manajemen, ekonomi pembangunan, ada administrasi bisnis, ada administrasi negara, dan seterusnya. Nah, kalau diakumulasi memang yang paling banyak peminatnya itu secara reguler itu ada 3. Pertama itu psikologi. Fakultas psikologi ini menempati urutan yang relatif konstan di setiap tahun.
Kemudian ada di Fakultas Teknik ada Pendidikan Teknologi Informatika, ada PTIK. Kemudian ada juga di Prodi Manajemen dan Akuntansi. Nah, kurang lebih itu yang ya kelihatannya berulang setiap tahun. Kalau yang ke pendidikan itu PGSD. Itu bahkan kadang kita sampai ribuan pelamar yang mau diterima itu hanya puluhan. Nah, ini yang kadang ini mungkin karena banyak yang berminat menjadi guru SD misalkan. Iya. Siapa, Prof? Kalau tidak salah, psikologi ini yang sangat terbatas ya, Pak Prof, menerima mahasiswa baru. Betul, betul. Untuk tahun ini psikologi itu untuk SN ini bocoran, tidak apa-apa. Itu hanya 21 orang untuk SN ini. Jadi 21 orang. itu cukup banyak sebenarnya. Bahkan ada prodi itu yang tinggal menerima 10 untuk jalur SN. Ada dari total berapa nih Pak Prof 21 orang? Ah, ini rahasia itu, rahasia. Yang jelas kotanya 20% itu 20%. Ya, ya. Ya, Siap, 20% siap. kita pakai rumus itu. Siap Pak Prof. Kita ke Kak Ishak. Gimana dengan Unhas Kak? Ini kalau UNM 3 teratas, psikologi, PTIK, PGSD. Ya, kalau di Unhas sendiri, kita memang juga melakukan pemetaan-pemetaan seperti itu. Namun kami melakukan pemetaannya itu biasanya bukan berdasarkan fakultas, tapi berdasarkan kategori tadi. Saya kan sebut ada 2 kategori rumpun ilmu, kan ada saintek, ada sosial humaniora. Nah, kalau di saintek kita tentu saja tingkat minatnya itu yang kita lihat itu tahun lalu. Jadi saya kalau misalnya yang tahun lalu di kelompok saintek atau sains dan teknologi ini itu untuk 5 besar atau 5 teratas berturut-turut itu dari pertama pendidikan dokter, lalu farmasi, kemudian kesehatan masyarakat, yang keempat itu teknik informatika, dan yang kelima teknik sipil. Gitu. Mohon maaf nih Winda karena kedokteran gigi, tapi jangan khawatir Winda, kedokteran gigi di 10 besar kok. Dia ada di peringkat 8 tahun lalu peminatnya gitu. Itu untuk ini, untuk yang berada di kelompok saintek. Sementara untuk yang di sosial humaniora, 5 teratas yang paling banyak peminatnya. Jadi ini yang paling banyak peminatnya bukan berarti yang paling baik nih, bukan berarti bahwa ini ya teman-teman manajemen atau teman-teman yang mahasiswa Unhas yang kebetulan menonton ini begitu. Ini hanya kita lihat dari banyak peminat tahun lalu. Nah, 5 teratas itu pertama ada manajemen, kemudian yang kedua ilmu hukum, yang ketiga akuntansi, yang keempat ilmu komunikasi, dan yang kelima itu adalah ilmu hubungan internasional. Jadi Rara ini bocoran, kebetulan saya di HI Kak. Jadi Bang Gatong ada Kak di situ gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan dengan konstelasi tahun ini? Ini kita terus terang ini agak ini karena peminat pendaftar, kita kan lihat pendaftar. Kemarin itu tanggal 18 ya. Total pendaftar SNMPTN di Unhas itu kurang lebih 9.000 sekian. Hari ini tadi waktu sebelum ikut ke sini tadi saya sempat komunikasi dengan WR1, saya tanya, Prof, berapa nih pendaftar hari ini? Dia bilang sudah 12.288. Ini yang kemudian nanti terdistribusi saya sebutkan tadi 69 prodi yang ada di Unhas. Tapi teman-teman saya berikan ke ini informasi sebagai bonus karena mengikuti acaranya Rara di Tribun begitu. Nah, di teknologi pertanian dan peternakan ya, yang D4 yang disidrap tadi, teman-teman, itu teman-teman daftar situ peluangnya masih besar. Peluangnya masih besar. Kenapa peluangnya masih besar? Ya, kita akan menerima di teknologi pertanian untuk D4
ya D4 yang di Sidrap, kampus Sidrap, itu sebanyak 20 orang. Kemudian untuk teknologi peternakan, kita akan menerima 10 orang. Nah, sampai hari ini teman-teman, pendaftarnya belum cukup. Dari data tampung ini bocoran yang saya berikan, saya sudah minta izin ke Pak Prof. Pak Prof bisa tidak saya sampaikan? Pak Prof bilang, iya, beritahu, ya, anggap saya ini sebagai bonus karena mengikuti acaranya Tribun begitu, supaya ke depan kalau macam misalnya para Tribuners mendengar ada acaranya Tribun, ya tertarik untuk ikut karena pasti ada bonus di situ gitu. Begitu barangkali, Ra. Ya. Siap, Kak Ishak. Jadi bocoran buat teman-teman D4 kampus Sidrap, saya sebutnya gitu aja ya Kak. Kampus Sidrap itu peluangnya masih sangat besar untuk jurusan teknologi pertanian dan peternakan. Ayo daftar buruan. Ya, tapi sampai hari ini karena pendaftaran masih panjang. Siapa tahu Pak setelah acara ini langsung membongkar pendaftarnya. Waduh, saya itu ya, sampai hari ini. Gitu. Apalagi sekarang sudah tanggal 19, berarti tersisa 4 hari lagi nih. 4 hari lagi, ya betul. 4 hari lagi pendaftaran SNPTN. Ya, betul. Jadi buruan daftar. Sebelum ke Pak Prof. Hasnawi, saya ke Winda dulu nih. Winda bisa nggak berbagi ke Tribuners yang belum melakukan pendaftaran SNPTN, itu tahapan-tahapan saat melakukan pendaftaran mengisi pendaftaran SNPTN-nya, apa ada hal-hal yang perlu disiapkan, diperhatikan, jangan sampai salah gitu, Winda. Iya. Kak Rara, jadi yang perlu diperhatikan juga itu pastinya biodata, jangan sampai salah karena begitu kita lulus itu masih banyak tahapannya. Ketika sudah lulus ada pemeriksaan dari rapor lagi, pemeriksaan kesehatan juga ada. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan itu biodata sudah cocok, misalnya dengan kartu keluarga, KTP, jangan sampai salah karena itu merupakan penilaian juga, bukan berarti kita lulus terus setelah dikonfirmasi di sana ada masalah sedikit pun, misalnya ada salah kasih masuk nilai juga, nah itu diperhatikan di sana. Jadi yang perlu diperhatikan seperti itu, data-datanya cross check lagi sebelum daftar. Jangan terburu-buru, kalau saya dulu harus fix memang hatinya sudah tenang, lihat datanya sudah masuk, sudah lengkap, sudah cocok dengan biodata aslinya, itu baru kita mendaftar. Seperti itu. Siap. Terima kasih Winda. Yang pasti kita belum selesai, masih ada satu sesi lagi, dan kita jeda dulu untuk itu. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Balik lagi bersama saya, Rara Munawara Ahmad, jurnalis Tribun Timur, dalam program, salah satu program mingguan Tribun Timur secara virtual, yaitu Bincang Kampus. Dan sore ini saya perkenalkan lagi, telah tersambung bersama kita Pak Ishak Rahman, ini Humas, saya biasanya sebutnya Kak Ishak aja ya, ini Humas Universitas Hasanuddin Makassar, ada Pak Warek, Prof. Hasnawi Haris bergabung bersama kita juga sore ini, dan kedua Bapak ini tersambung bersama kita masih berada di kampus. Sementara Adinda Winda karena pembelajarannya online, ini kita tersambung dari rumahnya Winda, staycation aja di rumah. Dan mungkin ini kita sudah hampir sejam ngobrol soal SNPTN, bagaimana tips-tipsnya, apa pengaruh alumni terhadap
adik-adiknya yang baru mau melakukan pendaftaran SNPTN. Dan mungkin yang belum diinformasikan kepada Tribuners adalah untuk calon mahasiswa baru, mungkin Pak Prof soal KIP kuliah atau seputar beasiswa-beasiswa yang mungkin bisa di-prepare adik-adik yang mau daftar nih. Kita ke Prof Hasnawi aja dulu. Ya, baik Mbak Rara. Jadi saya kira sama di setiap universitas untuk beasiswa KIPKA yang dulu terkenal dengan nama bidik misi, ini memang kadang juga menjadi keliru diartikan oleh anak-anak kita, keliru memintanya begitu. Jadi kadang mereka itu nanti mau mendaftar atau setelah mendaftar SNPTN baru bagaimana caranya supaya dapat KIPKA. Padahal aturannya, mekanismenya sebelum mendaftar SNPTN, mereka harus login dulu di portalnya KIPKA Kementerian. Kalau mereka sudah dapat akun, nah mereka baru boleh mendaftar di SNPTN kalau mendapatkan itu. Jadi jangan sebaliknya, sudah mendaftar baru mau dapat KIPKA. Nah ini yang tidak boleh. Artinya aturan ini tetap berlaku sampai hari ini. Kemudian untuk UNM tahun ini saya kira kurang lebih sama tahun-tahun lalu kita cukup banyak mendapatkan beasiswa bidik misi atau KIPKA dan kita berharap tentu apalagi ini musim pandemi kita berharap tentu pemerintah itu secara proporsional tentu menentukan kota-kota KIPKA di setiap perguruan tinggi. Yang kedua ya bagi anak-anak kita yang kebetulan tidak masuk kategori yang berhak mendapatkan KIPKA, saya kira di perguruan tinggi itu kan cukup banyak beasiswa. Banyak sekali bahkan. Bahkan kami selalu support teman-teman dari pemerintah kabupaten kota, selain secara nasional ada yang disiapkan oleh kementerian, beberapa instansi misalnya, juga beberapa daerah itu juga menyiapkan beasiswa bagi putra daerahnya. Ini sungguh-sungguh luar biasa. Jadi saya hanya ingin pesan kalau anak-anak kita tidak dapat KIPKA, masih banyak beasiswa yang lain yang bisa kita dapatkan sepanjang kita memenuhi syaratnya, terutama memiliki prestasi akademik yang tentu tinggi. Siap Pak Prof. Tapi ini ada mau saya tunjukkan apakah ini yang dimaksud telah melakukan pendaftaran KIPKA. Ini Pak. Ya. Betul. Ini ya? Sip. Betul. Berarti ini sudah terregistrasi, Pak? Ya, sudah. Oh, berarti aman. Ya, jadi di kartu tesnya itu mereka, di kartu tanda pendaftarannya, itu tertulis kalau mereka itu KIPKA. Kalau tidak ada itu berarti dia reguler, artinya tidak dapat kota KIPKA nantinya. Kalau bidik misi itu, Pak. Oh, siap, Pak. Ini kebetulan saya tadi mencari informasi sebelum kita live, saya mencari informasi ke salah satu pendaftar dan mengirimkan ini, Pak. Ya. Dan betul bahwa ini adalah bentuknya yang dimaksud Pak Prof-nya tadi, soal KIP kuliah kalau sudah registrasi Pak Prof ya, ini bentuknya. Ya, betul. Oke, siap. Mantap. Ini sangat penting untuk teman-teman. Jadi kalau dulu kita sebutnya bidik misi, sekarang sebutnya KIP kuliah, Pak ya? Ya, KIP kuliah. Oke, siap Pak Prof. Sebelum ke Winda mungkin ada mau ditambahkan dari Pak Ishak. Ya, jadi saya kira kalau informasi yang berkaitan KIP kuliah tadi disampaikan oleh Prof. Hasnawi sudah sangat-sangat mendetail. Saya mungkin nanti mau menambahkan tadi sedikit yang berkaitan dengan pendaftaran SNMPTN ini. Jadi kebetulan tadi Rara memperlihatkan kartu-kartu gitu. Saya mau ingatkan ini kepada para pendaftar. Jadi pendaftaran itu ada 7 tahapan. Tahapan terakhirnya adalah mencetak kartu bahwa sudah terdaftar SNMPTN. Jangan sampai kita merasa sudah terdaftar, ternyata belum kita finalisasi. Karena tahapannya itu begitu kita sudah finalisasi, kita kemudian mencetak kartu. Kalau kartunya sudah tercetak, berarti sudah terdaftar SNMPTN. Nah, jangan sampai kita kira sudah mendaftar ini, ternyata kita lupa finalisasi. Kalau kita tidak finalisasi, tidak bisa itu punya
kartu. Jadi itu untuk apa namanya, untuk buktinya begitu. Jadi bagi teman-teman para pejuang SNMPTN, semangat Ki, semangat Genki kata orang Jepang begitu. Apa namanya, pastikan bahwa kartunya tercetak, itu yang pertama. Siap. Kemudian yang berkaitan dengan beasiswa, betul tadi yang disampaikan oleh Prof. Hasnawi. Secara pribadi saya itu selalu berpikiran begini, tidak layak seseorang itu tidak melanjutkan pendidikan karena alasan biaya. Gitu. Karena di dalam agama saya juga, dalam Islam itu katanya kalau orang mau belajar itu, orang mau menuntut ilmu itu adalah jihad. Sehingga biasanya itu selalu saja Allah memberikan jalan begitu. Jadi jangan Ki patah semangat karena tidak punya biaya, kemudian lantas merasa bahwa tidak bisa kuliah begitu. Ada yang mengatakan bahwa kuliah itu mahal begitu, tidak bisa Kak biayai. Insya Allah ada itu selalu jalannya. Di Unhas tahun kemarin kita mempunyai sumber beasiswa dari 51 mitra. Ada dari perbankan, ada dari yayasan-yayasan, dari foundation, ada dari sektor swasta, dari kementerian, dari pemerintah daerah seperti tadi yang disampaikan oleh Prof. Hasnawi, sehingga sekitar 30% ya, atau hampir 10.000 dari mahasiswa S1 Unhas itu adalah penerima beasiswa. Mungkin saja beasiswanya tidak didapat pada saat mau masuk. Misalnya tidak berhasil dapat KIP. Tapi tadi Prof. Hasnawi sudah mengatakan, perbaiki niat, belajar dengan baik, tunjukkan bahwa kita punya prestasi, insya Allah ada gitu beasiswa kalau memang kita membutuhkannya begitu. Dan kita selalu yakin bahwa kalau memang kita berhak, pasti diberikan jalan sama yang di atas. Nah, ada misalnya kami punya beasiswa PPA namanya peningkatan prestasi akademik gitu untuk teman-teman yang aktif di organisasi, ada itunya, ada beasiswanya gitu. Ini sekarang sementara berlangsung sekarang nih teman-teman mahasiswa nih lagi aktif-aktif nih mengurus berkas-berkas untuk beasiswa Bank Indonesia misalnya. Itu salah satu contoh. Saya kira mungkin di UNM juga sedang berlangsung barangkali sekarang Prof ya, beasiswa Bank Indonesia gitu. Itu banyak sekali potensinya. Jadi teman-teman sekali lagi yang ingin kuliah selalu yakinkan diri kita bahwa kuliah itu insya Allah jalan yang diridhoi bukan hanya oleh orang di sekitar kita, orang tua kita, tapi juga yang di atas sana itu insya Allah akan meridhoi begitu. Itu barangkali Ra. Siap, saya sudah kayak Ustaz Bini Ra. Sekalian nih Kak Ishak sebelum ke Prof. Hasnawi kembali dan Adinda kita Winda, kalau ada 3 alasan kenapa saya harus kuliah di Unhas, ini apa nih yang 3-nya Kak Ishak? Teh ini pertanyaannya pertanyaan paling menjebak karena pasti orang tidak pernah berpikir untuk 3 alasan begitu. Orang selalu berpikir itu 1 alasan ya. Kalau saya barangkali mungkin bisa menyampaikan teman-teman yang misalnya untuk memilih di Unhas, pertama kalau untuk di luar Jawa mungkin kita di Unhas mungkin barangkali salah satu pilihan karena ini adalah kampus yang lumayan besar begitu, yang cukup baik itu. Kemudian yang kedua, di Unhas ini dari 69 prodi S1 itu 24 diantaranya terakreditasi internasional. Jadi luarannya insya Allah termasuk ini dari Winda FKG ini sudah terakreditasi internasional, dia punya prodi. Jadi ada yang misalnya kalau kayak Winda punya prodi yang terakreditasi AUN, ASEAN University Network, itu ijazahnya itu dia di-recognize di negara-negara Asia Tenggara yang lain begitu, di ASEAN. Jadi insya Allah itu peluangnya akan menjadi lebih bagus gitu. Dan yang ketiga, banyak orang tidak sadari, biaya kuliah di Unhas masih jauh lebih rendah dibandingkan PTN-PTN lain terutama di Pulau Jawa. Gitu. Karena mungkin orang sering bilang katanya, di Unhas itu mahal biaya kuliahnya. Fakultas kedokteran itu UKT-nya 20 juta per semester. Kalau jalur mandiri, di fakultasnya Winda itu 15 juta per semester jalur mandiri. Iya, tapi jangan lupa, itu UKT tertinggi. Ada banyak sekali mahasiswa kita yang membayar UKT 500.000 per semester. Di Fakultas Kedokteran itu ada banyak mahasiswa
yang membayar UKT 500.000 sampai 750.000 per semester gitu. Dan itu bisa kita katakan masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan tempat lain begitu. Jadi mungkin saya kira 3 hal itu yang bisa saya sampaikan untuk sekedar memotivasi gitu. Siap, Kak Ishak. Kita ke Prof. Hasnawi nih. UNM dikenal sebagai kampus pencetak guru. Gimana nih Pak Prof. Hasnawi? Kalau ada 3 alasan kenapa saya harus memilih UNM selain karena punya gedung PDC, Pak Prof? Nah, ini karena sebenarnya kalau jawabannya ini mirip-mirip jawabannya Pak Ishak ini. Tinggal saya pindahkan ke UNM, tapi tidak apa-apa. Pertama tentu secara kelembagaan mengapa anak-anak kita yang ingin kuliah di UNM itu memilih UNM. Pertama secara kelembagaan tentu kami ya termasuk perguruan tinggi terbaik lah. Ya tentu di bawahnya Unhas harus kita akui itu. Di luar Jawa kita sudah berakreditasi A dan tentu saya kira ini yang menjadi harapan anak-anak kita karena status akreditasi itu sangat menentukan mereka nanti ketika ada di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, nah tadi ini disampaikan Mbak Rara bahwa ini kan pencetak guru. Nah, salah satu kelebihan dari Universitas Negeri Makassar adalah selain mencetak guru, membina prodi-prodi kependidikan, juga membina prodi-prodi non kependidikan. Nah, ini tidak banyak perguruan tinggi di Indonesia bisa seperti ini. Jadi anak-anak kita ini satu contoh. Kalau mereka mau mendapatkan gelar 2 dalam waktu 5 tahun itu bisa. Contoh misalnya dia kuliah matematika misalnya yang sains selesai 4 tahun, mereka karena mata kuliahnya sudah dikonversi, itu tinggal tambah 1 tahun atau 2 semester, mereka mendapatkan gelar SPD, Pendidikan Sarjana, Pak Sarjana Pendidikan Matematika, jadi SPD SSI. Nah ini yang kedua. Dan yang ketiga tentu saya ingin menyampaikan bahwa salah satu visi dari universitas kami adalah berjiwa kependidikan dan kewirausahaan. Secara kelembagaan kami di UNM bagi setiap mahasiswa yang hari ini kita di angka sekitar 40.000 mahasiswa S1 itu harus mendapatkan mata kuliah kewirausahaan. Kemudian di S2 juga wajib mata kuliah kewirausahaan. Kemudian di S3 juga wajib kewirausahaan. Bahwa mereka tidak jadi pengusaha, iya. Tapi bagi mereka yang mau jadi pengusaha tetap dilanjutkan. Bagi yang tidak, mereka harus memiliki jiwa-jiwa entrepreneur. Mereka harus mandiri, mereka harus inisiatif yang tinggi, mereka harus bertanggung jawab dan tentu banyak sekali nilai-nilai kewirausahaan yang kita ajarkan di dalam proses pendidikan yang ada di UNM, tidak hanya di S1 tapi juga di program Pasca Sarjana. Itu 3 alasan, Mbak. Masih banyak alasan yang lain, tapi siap Pak Prof. Dan buat Tribuners yang mau tahu alasan lainnya kenapa harus memilih Unhas dan UNM, ya daftar ke lulus begitu baru ditahu. Kita dengarkan dulu dari Adinda Winda nih. Iya, Kak. Gilirannya Winda, silakan Winda. Jadi tadi mengenai beasiswa ya, Kak. Jadi saya ingin tambahkan juga bahwa betul sekali tadi Pak Ishak bilang jangan kuliah karena seperti itu, karena ketika kita tujuannya positif, insya Allah ada-ada saja jalannya. Jadi saya mau cerita beasiswa, saya terima kasih dulu sama Pak Ishak ini sebagai perwakilan Unhas, Pak, karena saya kemarin alhamdulillah lulus mahasiswa beasiswa TNI. Jadi kemarin tesnya di Bandung, di Angkatan Udara. Jadi ceritanya itu dia hanya menerima mahasiswa yang akreditasi kampusnya itu A. Kan kita tahu bahwa Unhas ini A, jadi saya terima kasih sama kampus saya ini A dan prodi saya A. Jadi 2 syaratnya itu, kemudian nilai IPK. Nah, kemudian saya daftar, jadi ceritanya kami bersaing seluruh Indonesia. Ada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Airlangga, dan semuanya. Kita bersaing di sana. Jadi ketika sudah lulus, kami dibiayai per bulan oleh tentara. Jadi ketika saya lulus insya Allah dokter gigi nanti, saya mengikuti pendidikan selama 7 bulan dan insya Allah menjadi dokter tentara, Kak Rara.
Jadi, Oh. jadi Dan ini ya dan Winda sekarang baru semester 3 loh. semester 6, Pak. Semester 6. Oh, sorry, semester 6. Iya. Ya, Luar jadi biasa banget nih. luar biasa Unhas ini karena memberikan saya peluang, jadi karena kalau bukan akreditasi A tidak bisa daftar, Kak. Bukan kampusnya bukan akreditasi A, prodinya kedokteran giginya misalnya bukan A, itu tidak bisa. Jadi adik-adik juga yang mau masuk, misalnya mau masuk kedokteran atau kedokteran gigi, itu peluangnya bisa jadi dosen, bisa jadi PNS, bisa jadi tentara, banyak peluangnya seperti itu Kak Rara. Jadi jangan takut untuk masuk. Kemudian untuk NM juga saya rasa bagus Pak Prof, karena orang tua saya kebetulan alumni dokter di situ Pak Prof, ibu saya. Seperti itu Pak Prof. Terima kasih. Quote dulu dong dari Winda. Untuk adik-adik calon mahasiswa baru nih, mungkin kata-kata motivasi dulu dong, 1 kalimat gitu buat mereka. Calon mahasiswa baru. Tentunya 1 kata. Banyak kata. Saya ambil dari Steve Jobs, stay hungry, stay foolish. Tetaplah kita merasa bodoh agar kita selalu belajar, dan tetaplah kita merasa lapar agar kita selalu berusaha. Seperti itu, Kak. Semangat terus buat adik-adik. Luar biasa sekali ya Dinda kita, Winda. Saya kira Prof. Asnawi dan Kak Ishak bangga dengan Winda, ada mahasiswa kita ternyata sangat luar biasa dan bisa tampil di nasional dan meraih beasiswa itu, dan nanti ketika selesai pendidikan 7 bulan jadi dokter gigi tentara. Oke. Iya, Kak. Yang pasti Winda, kita tidak akan terhenti sampai di sini. Saya masih sangat penasaran dengan Winda, dan saya kira cerita-cerita Winda, bagaimana Winda bisa masuk ke perguruan tinggi dan meraih beasiswa itu masih perlu 1 edisi khusus untuk Winda di Bincang Kampus. Tunggu callingan Tribun Timur untuk Winda ya, kita ngobrol lagi. Dan terima kasih untuk Pak Prof. Asnawi Haris yang sudah bergabung bersama kita sore ini. Dan untuk Kak Ishak Rahman, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami sore ini. Sampai bertemu di lain waktu yang pasti. Ada waktu nggak, Ra? 1 menit. Oh, silakan Kak. Ya, karena begini, karena saya lihat di YouTube ini ada yang bertanya nih, bagaimana dengan jurusan baru Kak? Belum diakreditasi atau bagaimana? Oh, silakan jadi Kak, begini, dijawab, kalau Kak. untuk di Unhas, ya, jadi ini karena supaya tidak penasaran ke ini para tribuners gitu kan, jangan sampai ragu, jangan sampai dia pikir ini kalau jurusan baru belum ada akreditasinya. Kalau di Unhas itu syarat kita memenuhi membuka prodi itu kan kita karena PTNBH bisa membuka prodi dengan leluasa karena tidak lagi ke kementerian tapi cukup di Majelis Wali Amanat dan Senat Akademik. Tapi kami mempunyai persyaratan tambahan bahwa untuk membuka prodi itu dia harus memenuhi akreditasi minimum. Gitu. Kalau dia sudah memenuhi akreditasi minimum, artinya alumni nanti itu akan bisa menerima ijazah, insya Allah. Itu yang paling penting dulu gitu, karena kan ada proses selama ketika dia masuk, lalu ada waktu selama 4 tahun. Insya Allah nanti dalam waktu 4 tahun itu kita bisa memenuhi akreditasi terbaik untuk prodi yang baru dibuka. Jadi semua prodi baru yang kita buka itu sudah terakreditasi minimum. Unhas tidak mempunyai lagi prodi yang tidak terakreditasi, Gang. Nanti orang karena begini, Ra, aturan kementerian kalau prodi itu tidak terakreditasi nggak bisa menerbitkan ijazah. Betul. Dia harus terakreditasi baru boleh menerbitkan ijazah. Jadi kalaupun dia mendaftar kuliah setelah sekian tahun lulus, tapi karena tidak terakreditasi tidak bisa menerbitkan ijazah. Itu yang sangat kami perhatikan. Begitu barangkali, Ra, karena saya lihat ada yang bertanya. Ya, makasih. Saya juga mau baca deh, sekalian baca komen-komen. Hampir saya kelupaan baca komen-komen beberapa komentar di YouTube. Ini kita dari Hasrul Rusdi. Salam Pak Prof, Kak Ishak. Terima kasih info beasiswanya ini tadi sudah disampaikan. Kayaknya temannya Winda nih, Fadila Rahmawati. Hai Kak Winda, sapa-sapa dulu dong, Fadila Rahmawati. Fadila. Ada Samsidar Murad. Selam sukses Nak Win. Ibu saya. Oh, ibunya. Ya, Tawa. Salam tuh buat Ibu Tawa. Ya. Ini Samsidar Murad, ibunya Winda. Halo Bu, selamat menonton. Anak Ibu luar biasa hebat.
dan memotivasi calon generasi kita. Dan yang pasti Bu, nonton lagi nanti ada edisi buat Winda. Ya. Dan ini ada part tadi yang bertanya bagaimana jurusan yang baru Kak, sudah terjawab oleh Kak Ishak. Dan terima kasih yang pasti Pak Prof. Hasnawi Haris dan Kak Ishak juga Winda. Setelah pandemi COVID-19 tentunya kita akan bertemu di studio langsung dan membincang banyak hal terkait universitas kita di Makassar. Ada Unhas, ada UNM, belum lagi universitas swasta dan lainnya. Dan terakhir mungkin quote dari saya, kesimpulan kita ngobrol sore ini, ketiadaan biaya bukan alasan untuk tidak melanjutkan pendidikan di bangku kuliah. Karena di bangku kuliah berceceran beasiswa. Dan kamu tinggal pilihannya belajar atau tidur di rumah. Terima kasih telah bergabung bersama kami sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.